Selamat siang, izin memperkenalkan diri, nama saya Gokma Binsarya Angela Nababan dengan NIM 240201020533 akan mempresentasikan tentang analisis konsep digital marketing strategi sebagai UAS mata kuliah Digital Informatif Entrepreneurship dengan mengambil brand Kopi Fore. Yang pertama ada definisi pemasaran digital. Pemasaran digital adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan melalui aktivitas berbasis teknologi digital. Pemasaran digital ini dilakukan dengan secara online, interaktif, dan terstruktur. Pemasaran digital juga memiliki tujuan yaitu memudahkan pertukaran informasi, produk, maupun layanan. Pemasaran digital ini juga memanfaatkan media digital seperti website, aplikasi, media sosial, dan platform online lainnya. Terdapat beberapa peran strategi pemasaran digital. Yang pertama, untuk menjangkau konsumen lebih luas dan lebih spesifik. Kemudian memudahkan interaksi dua arah dengan pelanggan, menghasilkan data untuk evaluasi dan pengambilan keputusan, mendukung peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan, serta lebih efisien dibandingkan pemasaran yang konvensional. Selanjutnya, konsep strategi pemasaran digital dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama ada tujuan strategi pemasaran digital. Tujuannya yaitu yang pertama mendukung pencapaian tujuan pemasaran dan bisnis perusahaan, kemudian meningkatkan brand awareness dan penjualan, dan yang ketiga membangun serta mempertahankan loyalitas pelanggan. Untuk fungsi strategi digital Untuk fungsi strategi pemasaran digital, yang pertama, memberikan arah dan fokus dalam aktivitas pemasaran digital, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan pemasaran, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar lebih efektif dan efisien. Kemudian, perencanaan memiliki hal yang sangat penting, menjadi hal yang sangat penting dalam konsep strategi pemasaran digital ini, karena yang pertama, lingkungan digital bersifat dinamis dan kompetitif. Kemudian dapat membantu pemasaran digital berjalan lebih terarah dan terstruktur. Dan selanjutnya, dapat memastikan strategi digital selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Kemudian ada analisis SOSTAT yang dijabarkan ke dalam 6. Yang pertama, ada situation analysis atau analisis situasi. Pada tahap ini, analisis bertujuan untuk memahami kondisi perusahaan saat ini. Analisis dilakukan terhadap pasar, perilaku konsumen, kinerja digital dalam bentuk website maupun media sosial, serta kondisi pesaing. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan strategi pemasaran yang tepat. Kemudian ada objectives atau tujuan. Pada tahap ini, perusahaan menetapkan tujuan pemasaran yang ingin dicapai. Tujuan itu harus jelas, terstruktur, realistis, serta relevan dengan kemampuan perusahaan, serta memiliki batas waktu pencapaian. Tujuan berfungsi sebagai indikator keberhasilan strategi pemasaran. Yang ketiga ada strategi. Strategi menjelaskan pendekatan utama yang digunakan untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini mencakup penentuan target pasar, positioning, serta arah umum pemasaran digital. Strategi berfokus pada bagaimana perusahaan akan bersaing dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Kemudian ada taktik yang merupakan penjabaran dari strategi ke dalam aktivitas pemasaran yang lebih spesifik. Pada tahap ini ditentukan jenis konten, media yang digunakan, jadwal promosi, serta bentuk komunikasi yang sesuai dengan target audience. Kemudian ada action atau aksi. Pada tahap ini, aksi berkaitan dengan pelaksanaan rencana pemasaran. Perusahaan menetapkan siapa yang akan bertanggung jawab, sumber daya apa yang akan digunakan, serta sistem dan alat dukung seperti apa yang diperlukan agar strategi dan taktik tadi dapat dijalankan secara efektif. Kemudian yang terakhir ada kontrol yang meliputi kontrol serta monitoring. Pada tahap ini pengukuran dan evaluasi kinerja pemasaran. Perusahaan dapat memantau
indikator kinerja utama atau yang biasa kita kenal dengan KPI, melakukan analisis hasil secara berkala dan melakukan perbaikan jika diperlukan agar strategi tetap efektif dan sesuai dengan tujuan awal. Untuk analisis pada brand kopi Fore, khususnya analisis sostak. Yang pertama, situation analysis. Terdapat beberapa situasi yang sedang dialami brand kopi Fore pada saat ini. Yang pertama, industri coffee shop yang modern sangat kompetitif di dunia sekarang, khususnya di Indonesia. Yang kedua, target pasar kopi Fore ada konsumen muda, urban, dan digital savvy. Situasi selanjutnya, sebagian besar transaksi kopi Fore dilakukan melalui aplikasi. Lalu, kopi Fore juga aktif di media sosial dan platform delivery. Terdapat tantangan utama yang sedang terjadi pada situasi kopi Fore pada saat ini, yaitu menjaga loyalitas pelanggan di tengah banyaknya pilihan brand-brand kopi lain. Selanjutnya ada objektif sebagai tujuan dari kopi Fore ini. Yang pertama ada meningkatkan penjualan melalui kanal digital. Meskipun sudah cukup baik, kopi Fore tetap terus melakukan perbaikan untuk dapat meningkatkan penjualan melalui kanal digital. Kemudian, kopi Fore juga bertujuan untuk dapat mendorong repeat order untuk lebih baik lagi, serta loyalitas pelanggan yang lebih baik lagi. Kemudian, kopi Fore juga masih memperluas jangkauan pasar digital dan melakukan engagement yang selalu di-upgrade kepada pelanggan terhadap brand FO. Kemudian ada strategi yang dilakukan brand kopi Fore untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Yang pertama itu melakukan pendekatan customer centric. Kemudian menargetkan konsumen muda dan profesional seperti pegawai kantor atau Gen Z yang mungkin sedang marak saat ini. Kemudian kopi Fore juga melakukan positioning sebagai kopi premium dengan harga yang terjangkau. Lalu kopi Fore melakukan pemanfaatan data pelanggan yang ada pada aplikasi mereka. Dan strategi yang terakhir adalah kopi Fore banyak melakukan kolaborasi dengan platform digital dan brand partner. Kemudian analisis selanjutnya adalah tactics. Taktik yang digunakan dalam kopi Fore yang sering atau sangat familiar di masyarakat. Yang pertama ada promo digital seperti buy one get one, cashback, ataupun bundling. Atau mungkin juga ada promo birthday ataupun promo bulanan yang biasanya ada di awal bulan. Kemudian kopi Fore juga melakukan peluncuran menu seasonal dan limited edition mungkin pada saat-saat hari besar seperti hari raya maupun hari-hari liburan. Kemudian konten media sosial dan kolaborasi dengan influencer. Kopi Fore juga melakukan beberapa kolaborasi seperti dengan artis atau yang sering kita sebut selebgram pada zaman ini. Kemudian taktik yang dilakukan Kopi Fore juga menggunakan program loyalitas yang ada pada aplikasi mereka seperti Fore Rewards ataupun My Fore Plan. Dan taktik yang terakhir, Kopi Fore melakukan penawaran eksklusif melalui aplikasinya. Kemudian analisis action, ada beberapa aksi yang dilakukan brand Kopi Fore ini untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, melakukan pembagian peran yang jelas antar tim. Kemudian penggunaan aplikasi, POS, dan CRM. Kemudian Kopi Fore juga melakukan kerjasama dengan platform delivery dan finance technology. Dan action yang terakhir adalah Kopi Fore melaksanakan promo dan konten secara terjadwal. Bagian sostak yang terakhir adalah kontrol yang tergabung dari kontrol dan monitoring. Monitoring KPI yang dilakukan Kopi Fore yang pertama melakukan monitoring terhadap transaksi digital, monitoring terhadap average order value, monitoring terhadap repeat purchase, dan monitoring respons pelanggan terhadap promo. Evaluasi data penjualan yang dilakukan pelanggan secara berkala. Menjadi bagian dari monitoring setelah dilakukan kontrol. Berikut adalah beberapa rekomendasi strategi pemasaran digital atas brand Kopi Fore setelah dilakukannya analisis sostak. Yang pertama adalah optimalisasi personalisasi digital. Kopi Fore dapat memanfaatkan data aplikasi untuk rekomendasi menu personal. Kopi Fore juga dapat melakukan promo berbasis kebiasaan pembelian pelanggan. Kemudian Kopi Fore juga dapat mengupgrade
atau mengembangkan lebih baik lagi pada aplikasinya tentang notifikasi yang lebih relevan dan tidak berlebihan terhadap customer karena mungkin akan mengganggu customer jika melakukan notifikasi yang berlebihan. Yang kedua ada penguatan customer engagement dapat dilakukan dengan meningkatkan interaksi dua arah di media sosial, kemudian membuat konten edukatif dan storytelling tentang kopi yang mungkin akan marak digemari oleh Gen Z maupun milenial, kemudian melakukan aktivasi komunitas pelanggan secara digital. Yang ketiga, melakukan pengembangan program loyalitas. Kopifore dapat melakukan variasi reward yang lebih menarik, melakukan gamifikasi dalam aplikasi, mungkin seperti challenge, poin, ataupun level member untuk pelanggan-pelanggan yang sudah lama. Kemudian memberikan insentif khusus untuk pelanggan loyal jangka panjang. Dan yang keempat ada evaluasi dan kontrol yang lebih mendalam. Kopifore dapat melakukan analisis KPI yang tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga pada engagement brand itu sendiri. Kemudian Kopifore dapat melakukan uji efektivitas promo secara berkala dan melakukan penyesuaian strategi berdasarkan data dan feedback pelanggan. Dapat ditarik beberapa kesimpulan atas analisis dari strategi pemasaran digital khususnya brand Kopifore. Yang pertama, Kopifore telah menerapkan strategi pemasaran digital dengan baik. Kerangka Sostak yang membantu perencanaan evaluasi strategi juga sudah disusun dengan baik. Kemudian, dengan adanya optimalisasi personalisasi dan engagement, Fore dapat memperkuat keunggulan yang kompetitif. Dan yang terakhir, strategi digital yang berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang untuk brand Kopifore. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis strategi pemasaran digital untuk brand Kopifore sebagai tugas UAS, Digital Innovative Entrepreneurship. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.